Halo Pak, di pertemuan kali ini gue akan menceritakan kembali kasus yang kala kejadian bukan cuma Indonesia aja, tapi juga menghebohkan mancanegara dan sangat berpengaruh gitu terhadap dunia pariwisata Indonesia, khususnya Bali. Kasus bom Bali 1 yang terjadi pada 2002 lalu. Ledakan bom itu terjadi di 3 tempat, yaitu di Paris Pub, Sari Club, dan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Renon. Ledakan itu mengakibatkan banyak korban jiwa yang terdiri dari wisatawan maupun penduduk lokal. Yang total korbannya mencapai 202 korban kehilangan nyawa dan 209 mengalami luka-luka. Pelaku dari perbuatan yang mengerikan itu adalah Amrozi dan kawan-kawan. Lantas gimana nih kronologi lengkapnya dan apa motifnya tentang kasus ini? Mari kita kupas tuntas. Oke, disclaimer dulu nih sebelum lanjut ke pembahasannya. Tujuan gua ngebahas kasus ini itu cuma ingin ngasih tahu ke kalian bahwasannya Indonesia itu punya gitu sejarah yang mungkin nggak banyak semua orang yang tahu tentang kejadian ini. Bukan juga mengulik atau mengingat-ingat luka lama yang udah terjadi. Dan dari kejadian ini kita juga harus belajar gitu supaya hal serupa tidak terjadi di lingkungan kita, atau bahkan nih kalian yang punya niatan seperti pelaku pada kasus ini mengundurkan niatnya nih setelah nonton video ini. Oke, gitu aja. Enjoy the video. Oke, semua kejahatan yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan ini bermula pada 13 Agustus 2002. Sebuah rapat pertemuan diadakan di rumah Dulmatin yang berada di Solo, Jawa Tengah. Dan hal apa gitu yang mendasari rapat itu? Jadi, waktu itu si Muklas yang punya uang sebesar 30.000 US dollar mengumpulkan para anggota jamaah Islamiyah untuk melakukan jihad di Indonesia. Karena sebelumnya uang 30.000 US dollar itu dia dapat dari pemberian Usama bin Laden di tahun 2001 lalu. Nah, kata Usama bin Laden kepada Muklas gini, "Nih ada dana untuk amaliyah atau jihad di Indonesia." Muklas sendiri ini merupakan senior di sebuah gerakan angkatan militer Mujahidin Afghanistan. Muklas juga pernah bertemu secara langsung dengan Usama bin Laden sebanyak 2 kali Pak, yaitu yang pertama pada tahun 1987 dan yang terakhir di tahun 2001 saat Muklas itu diberi danai. Usama bin Laden ini bukan orang sembarangan Pak, karena ya nggak setiap orang itu bisa ketemu sama dia. Jangankan orang awam gitu, para anggota Al-Qaeda maupun jamaah Islamiyah aja sulit buat ketemu pemimpinnya sendiri gitu. Dan tahu nggak sih, kalau orang-orang yang tergabung dalam aksi pengeboman kali ini itu bukan orang-orang biasa Pak, karena kebanyakan dari mereka itu lulusan angkatan militer Mujahidin Afghanistan. Perlu diketahui nih, gerakan ini tuh dulunya melawan gerakan komunis yang didukung Rusia mulai dari tahun 1948 sampai 1996. Dan kala itu juga peserta angkatan militer Mujahidin Afghanistan ini berjumlah cukup ya lumayan banyak gitu, yaitu berkisar 400 orang pada rentan tahun 1984 sampai tahun 1996. Dan bahkan para pelatih atau guru-gurunya juga banyak yang berasal dari Indonesia. Mereka-mereka yang telah menjadi alumni gerakan ini rata-rata ya udah mahir dalam operasi perang serta membuat bahan peledak atau ini racikan bom gitu. Ya udah mahir lah dalam hal-hal ledakan seperti itu. Oke, baik lagi ke rapat pertemuan tadi Pak. Jadi dalam pertemuan itu, pada rapat itu gitu ya, dihadiri oleh Amrozi, yaitu adik Muklas dan satu-satunya nih anggota yang ada di sana yang tidak ikut pelatihan angkatan militer Mujahidin Afghanistan. Amrozi ini berlatih ilmu militer di Filipina gitu. Ya berbeda jalur gitu dengan si rekan-rekannya yang lain. Ada juga beberapa rekan lainnya, yaitu ada Umar Pate, Imam Samudra, Ali Imron, Mubarok, Abdul Ghani, dan juga Zulkarnain yang ada dalam rapat malam itu Pak. Dari rapat yang merencanakan jihad itulah dan ditunjuk sosok Imam Samudra sebagai pemimpin pada pengeboman Bali nantinya. Ali Imron sebagai koordinator lapangan. Selanjutnya dibagilah tim ini menjadi 2 kelompok. Tim pertama yang terdiri dari Dulmatin, Abdul Ghani, Umar Pate, Sawat, dan kawan-kawan bertugas meracik dan
merakit bom nantinya. Tim kedua yang terdiri dari Amrozi, Ali Imron, Idris, dan kawan-kawan bertugas menyiapkan logistik dan akomodasi. Di awal pertemuan terencanalah nih aksi pengeboman di Bali yang akan dilaksanakan pada 11 September 2002, yang mana hal itu tuh mereka lakukan untuk memperingati 1 tahun tragedi di WTC. Tragedi di WTC juga itu merupakan teror dari kelompok mereka ini juga Pak, yaitu Al-Qaeda. Tapi setelah dipikir-pikir waktunya itu cukup mepet gitu, dan ya mereka memutuskan untuk mengundurnya lagi 1 bulan, yaitu menjadi 12 Oktober 2002. 18 Agustus 2002 pengecekan lokasi yang sekiranya tepat untuk dilakukan pengeboman dan mencari tempat kontrakan untuk mereka melakukan peracikan bom nantinya. Hal itu dilakukan oleh Imam Samudra dan Dulmatin. Nah, disinilah mungkin awal dari kegagalan aksi pengeboman mereka yang mengakibatkan aksi mereka itu ketahuan. Di sini Imam Samudra yang menjadi pemimpin pada aksi ini terus-terusan gitu menanyakan kepada Amrozi apakah mobil yang nantinya akan dijadikan tempat bom itu udah dapet apa belum, karena ya Imam Samudra memperhitungkan waktunya yang memang mereka tuh ya gak punya waktu cukup banyak Pak. Nah, sebenarnya kala itu si Amrozi ini sedang mempersiapkan KTP palsu untuk membeli mobil nantinya. Ya, supayanya jejak mereka itu tidak terlacak gitu Pak. Nah, dari sini tuh terlihat gitu kalau cara mereka melakukan aksi ini tuh sebenarnya rapi banget Pak, sampai mereka yang memperhatikan hal-hal seperti itu agar nantinya polisi tidak bisa menemukan celah untuk mengungkap kasus ini. Tapi si Amrozi yang terus-terusan ditanya gitu, ya jadi dia agak keburu-buru gitu buat nyari mobilnya. Nah kan cara mereka melakukan aksi ini tuh sebenarnya rapi banget Pak, sampai-sampai mereka memperhatikan hal-hal seperti ini agar nantinya polisi ya tidak bisa menemukan celah untuk mengungkap kasus ini. Tapi si Amrozi yang terus-terusan ditanya, ya dia agak sedikit keburu-buru gitu kan buat nyari mobilnya ini. Karena mendapatkan tekanan dari si Imam Samudra inilah sampai pada akhirnya si Amrozi menelpon temannya sendiri yang merupakan maklar mobil yang berada di Tuban, dan dibelilah mobil L300 berplat Bali dengan harga 30 juta rupiah. Nah, saat membeli mobil inilah Amrozi menggunakan KTP miliknya Pak, karena ya nggak mungkin dong dia pakai KTP palsu. Sedangkan temannya ini tahu siapa dia ini Pak. Mobil itu akhirnya dibawa pulang Amrozi dan langsung dieksekusi sama dia Pak. Jok tengah dan jok belakang mobil itu dilepas, terus nomor rangka dan nomor mesin juga digerinda gitu Pak sama dia untuk menghilangkan jejak, supaya nantinya kalau dilacak kepolisian ya nggak ada yang bisa mendeteksi gitu. Saat itu juga mereka itu mendatangkan sosok ahli bom yang tidak banyak bicara, dan dia adalah Dr. Azari. Dan sesampainya dia di rumah Amrozi, dia ini langsung ngasih perintah gitu buat mengukur ruang bagian dalam mobil itu, supayanya nih diketahui nih berapa volumenya dan nantinya muat berapa bom racikan gitu Pak. Mobil udah ada, dan selanjutnya mobil itu dibawa ke lokasi yang ditentukan untuk peracikan, yaitu di rumah kontrakan yang ada di Bali Pak. Dan selanjutnya bahan-bahan untuk peracikan bom mulai dikirim ke lokasi yang memang sebelumnya dibeli dari Surabaya. Dan tibalah di hari peracikan bom. Hal itu dilakukan oleh Abdul Ghani dan Sawat atau Sarjio di dalam garasi rumah itu Pak. Abdul Ghani ini merupakan alumni Angkatan Militer Mujahidin Afghanistan Angkatan kedua. Nah, sedangkan si Sawat atau Sarjio ini merupakan alumni Angkatan Militer Mujahidin Afghanistan, yaitu Angkatan ketiga. Seperti yang gue jelasin di awal Pak, kalau lulusan dari pelatihan ini menerbitkan orang-orang yang pintar meracik bahan peledak atau ya pintar membuat bom gitu. Dan diraciklah sebuah bom yang ya lumayan besar untuk ditempatkan di dalam mobil L300 nantinya Pak. Hal itu dilakukan Sawat selama beberapa hari sampai berat bom mencapai 950 kilo. Sawat yang tidak bisa melanjutkan peracikan karena sakit akibat terlalu lama mencium bau bahan kimia yang menyengat pada peracikan bom. Akhirnya Sawat ini diantar pulang ke rumahnya oleh Abdul Ghani. Sedangkan tujuan dari berat bom itu adalah 1200 kilo Pak. Nah, peracikan itu dilanjutkan Umar Pate
sampai genap menjadi 1 ton. Dan 200 kilo kekurangannya dilanjutkan anggota secara bersama-sama. Selain bom mobil seberat 1200 kilo ini, mereka membuat 2 bom lainnya, yaitu bom rompi seberat 10 kilo dan bom TNT seberat 6 kilo. Dan rencananya bom ini akan diledakkan dengan cara mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ya kalian tahulah, dan orang yang akan melakukan aksi ini pun udah disiapkan, Pak. Mereka-mereka yang menjadi eksekutor bom ini adalah anak didik Imam Samudra. Dan tahu nggak sih, sebelumnya mereka juga merencanakan 100 kilo bom motor. Tapi karena salah seorang yang menjadi eksekutor itu nggak lancar mengendari motor, maka diubahlah menjadi bom yang berukuran lebih kecil, yaitu seberat 6 kilo tadi itu, Pak. Minggu 6 Oktober 2002, Imam Samudra dan Ali Imron melakukan survei ulang dan menentukan tempat yang nantinya akan dijadikan target peledakan bom. Dan ditentukanlah tempat yang memang ramai pengunjung, Pak. Tempat yang menjadi target adalah Pedis Pub dan Sari Club yang memang ramai pengunjungnya sesuai apa yang direncanakan mereka. Di tempat itulah yang nantinya bom mobil dan bom rompi akan diledakkan. Sementara bom TNT akan diledakkan di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Selain tempat, waktu peledakan pun sudah ditentukan, Pak, yaitu berkisar antara jam 11 sampai jam 11.30 malam waktu Indonesia Tengah. Pada akhirnya peracikan bom selesai dan tiba saatnya memindahkan bom racikan ke dalam mobil L300. Nah, disinilah kepanikan terjadi. Di situ, mereka yang tidak beranggotakan banyak dan kewalahan saat memindahkan bom ke dalam mobil, akhirnya meminta bantuan Amrozi. Yang seperti awal gue bilang, Pak, si Amrozi ini bukan lulusan dari Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Jadi, pengetahuan tentang peracikan bom yang dia miliki bisa dibilang kurang, Pak, atau bahkan nihil gitu. Jadi di awal mereka lancar-lancar aja tuh mindahin bahan-bahan peledak yang sudah diracik ke dalam mobil. Sampai pada akhirnya si Amrozi yang kecapean angkat-angkat kan. Karena jumlahnya nggak sedikit, Pak. Si Amrozi ini memindahkannya dengan cara menyeret kotak bom itu. Dan karena di lantai itu banyak itu kan berserakan bahan-bahan peledak, dari pergesekan itulah terjadi sebuah ledakan yang cukup kenceng, yang seketika mereka di dalam ruangan itu saling memandang gitu. Dengan panik mereka, dan tentu aja mereka cemas gitu kalau aksi mereka itu ketahuan. Ya sudahlah, berhenti itu sampai di situ dan mereka tertangkap para aparat. Ledakan yang terjadi saat itu terdengar sampai keluar dan tetangga-tetangga sekitar sampai datang gitu, Pak, ke rumah itu. Kayak para warga ini bertanya gitu, ledakan apa yang telah terjadi tadi. Disitulah mereka bertambah panik. Tapi di tengah kepanikan itu, sosok Idris lah gitu yang keluar rumah dengan santai seolah tak terjadi apa-apa, menemui para warga dan menjelaskan kalau ledakan yang terjadi tadi diakibatkan oleh ban mobilnya yang meletus. Lantaran sudah lama dan waktunya untuk ganti gitu katanya. Para warga yang dengar penjelasan Idris tadi percaya gitu dan kembali ke rumah dengan rasa penasaran yang telah terpecahkan. Nah, pemindahan kotak bom akhirnya dilanjutkan sampai selesai dan siap untuk diluncurkan. Sehari sebelum kejadian, tepatnya tanggal 11 Oktober 2002, si Idris sengaja menyewa beberapa mobil dan di parkiran di depan rumah itu. Tujuannya adalah untuk melancarkan aksi mereka nantinya, Pak, ketika hari H. Dan pada saat mobil 300 akan keluar, nggak ada mobil lain yang menghalangi jalannya gitu tujuannya. Dan for your information gitu bom rakitan mereka ini punya 4 cara untuk meledak. Yang pertama, bom itu akan meledak melalui remote yang dikendalikan lewat HP gitu. Yang kedua, ada tombol pemicu. Ketiga, timer mundur. Dan yang terakhir adalah merupakan jalan ninja kalau memang aksinya itu ketahuan polisi sebelum peledakan. Bom akan otomatis meledak apabila dibongkar atau diotak-atik kepolisian. Tepat di hari peledakan tiba, yaitu 12 Oktober 2002 di jam 8.45 malam. Ali Imron mengendari motor dan membawa bom TNT yang seberat 6
kilo tadi ditaruh di depan kantor konsulat jenderal Amerika dan mengaktifkan bom itu yang nantinya akan diledakkan dengan opsi yang pertama, yaitu menggunakan telepon. Setelah itu dia kembali ke rumah kontrakan, Pak. Gak berselang lama, di jam setengah 11 malam, Ali Imron mengantarkan Jimmy dan Iqbal ke tempat pusat peledakan yang telah ditentukan. Karena kala itu sang eksekutor yaitu Jimmy dan Iqbal sama-sama tidak lancar mengendarai mobil, dan di situ juga ada Idris yang mengikuti mereka nih dari belakang menggunakan motor. Sesampainya mereka di lokasi, Ali Imron menyuruh Iqbal mengenakan bom rompi dan akan diledakkan. Ali Imron selanjutnya keluar dari mobil untuk selanjutnya dia pergi dari lokasi bersama Idris menuju jalan Imam Bonjol. Gak berselang lama, tepatnya di jam 11 malam, Ali Imron menekan tombol pemicu menggunakan telepon untuk meledakkan bom yang berada di depan gedung konsulat jenderal Amerika Serikat. Boom. Dah meledak tuh, dan ya porak-poranda sekitaran gedung konsulat Amerika itu, Pak. Di jam 11:03 waktu Indonesia Tengah, Iqbal keluar dari dalam mobil untuk selanjutnya memasuki Paddy's Pub. 2 menit berselang, bom yang dikenakan Iqbal itu meledak di tengah-tengah kerumunan orang-orang di dalam sana, Pak. Nah, akibat ledakan itu, orang-orang yang berada agak jauh gitu kan, dan berada di luar ruangan itu berhamburan keluar. Dan disitulah saat orang-orang berkerumun di luar dan Jimmy yang sudah berada di depan Sari Club langsung mengaktifkan tombol pemicu bom mobil yang seberat 1,2 ton itu tadi, Pak. Hal ini mengakibatkan ledakan cukup dahsyat. Puluhan bangunan yang berada di radius 10-20 meter dari lokasi kejadian mengalami rusak berat. Kaca-kaca hotel, toko maupun tempat hiburan di sekitarnya juga tidak luput dari kerusakan. Dan di depan Sari Club ini terdapat kantor Penin Bank yang juga ludes terbakar. Sementara kantor bir perjalanan yang berada di sampingnya malah rata gitu, Pak, dengan tanah. Karena kuatnya ledakan bom yang terjadi saat itu bahkan sampai meninggalkan lubang yang cukup besar. Lubang ini berdiameter 2 kali 4 meter dan kedalaman 1,5 meter, Pak. Bukan cuma kerusakan infrastruktur, tentunya hal ini juga mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Perlu diketahui ya, ledakan bom mobil itu memang sengaja diarahkan ke Sari Club yang kala itu sedang ramai pengunjung. Jadi pada ledakan yang terjadi di Sari Club inilah yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sebanyak 180 orang meninggal akibat ledakan bom mobil itu, Pak. Sementara total dari semua korban jiwa adalah 202 orang yang tewas dan 209 orang mengalami luka-luka. Bahkan kebanyakan korban jiwa ledakan ini didominasi warga negara asing dengan total 164 warga negara asing dan 38 warga negara Indonesia. Kebanyakan WNA menjadi korban didominasi warga Australia. Oke, baik lagi ke Idris dan Ali Imron gitu. Mereka yang sedang dalam perjalanan mengendari motor dan mendengar suara ledakan. Disitulah rasa penyesalan mulai timbul dan akhirnya mereka berhenti di sebuah masjid, yaitu Masjid Al-Huroba. Di sana mereka berhenti dan masuk ke dalam masjid itu gitu kan, kayak ya mungkin sedikit merenung, dan di situ juga mereka menelpon pemimpinnya yaitu Imam Samudra dan bertanya gitu, akan dikemanakan nih motor ini. Imam Samudra kala itu memerintahkan untuk membersihkan terlebih dahulu motor itu dan tinggalkan saja di sana, nanti ada yang mengambil gitu katanya. Akhirnya Idris dan Ali Imron membersihkan motor itu dari jejak-jejak sidik jari menggunakan alkohol. Setelah selesai membersihkan, mereka kemudian meninggalkan begitu aja, Pak, motor itu di depan masjid. Dan mereka kembali ke rumah kontrakan untuk menginap di sana selama semalam. Keesokan harinya, di pagi hari, Imam Samudra berangkat sendirian nih menyeberangi Pulau Bali. Sementara Idris dan Ali Imron berangkat sore harinya dan mereka menuju Lamongan. 2 pekan kemudian, mereka berkumpul kembali di rumah Dulmatin yang berada di Sukoharjo untuk merayakan atas keberhasilan mereka. Dan bukan berarti gitu mereka tenang-tenang aja.
Di sini mereka bermusyawarah untuk saling melarikan diri, antisipasi kalau polisi menemukan jejak mereka. Dan di saat itulah Muklas memberikan masing-masing orang gitu ya, masing-masing anggota itu sebesar 500.000 untuk mereka ini kabur dan berpencar. Oke, balik lagi ke TKP nih. Kita mondar mandir dari mulai TKP dan ke pembahasan si pelakunya. Oke, lanjut aja. Korban-korban ledakan pada malam kejadian itu dilarikan di beberapa rumah sakit yang ada di sana, Pak. Di antaranya ada Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit TNI AD, Rumah Sakit Dharma Usada, Rumah Sakit Wangaya, Rumah Sakit Purira Harja, Rumah Sakit Dharma Yatnya, Rumah Sakit Umum Dokter Kapal, Rumah Sakit Surya Duhasa, Rumah Sakit Kasih Ibu, Rumah Sakit Prima Medica, dan Rumah Sakit SOS Medica. 13 Oktober 2002, pihak kepolisian melakukan olah TKP. Tim Lab 4 Denpasar, Bali dibantu tim Lab 4 Mabes Polri Besar dan tim Lab 4 Surabaya mensterilkan lokasi dan mengamati secara spesifik TKP. Di hari itu juga polisi ini seolah-olah mendapatkan titik terang akan kejadian itu. Mendapatkan laporan warga bahwasanya ditemukan sebuah sepeda motor yang terparkir di depan Masjid Al-Hurobah di Denpasar. Motor itu berjenis Yamaha F1ZR dengan nopol DK5228PE warna merah tahun 2001, Pak. Nah, motor itulah yang digunakan oleh Idris dan Ali Imron semalam. Motor itu selanjutnya diamankan dan kemudian polisi mendapati hal yang menjanggal pada motor ini. Karena setelah diperiksa didapati sebuah residu bahan peledak dan sebuah saklar di samping bodi motor yang cukup asing gitu, Pak. Jadi saklar tambahan pada bodi motor ini sengaja dibuat Ali Imron untuk mematikan lampu depan dan lampu belakang apabila mereka dikejar polisi saat menjalankan aksinya. Tujuannya mematikan lampu adalah agar plat nomor tidak terlacak polisi gitu, Pak. Karena saklar yang ada di bodi motor itu tidak biasa terdapat dalam modifikasi motor pada umumnya. Dari sinilah pihak kepolisian itu menggali informasi dari keterangan warga sekitar. Dan akhirnya mendapatilah sosok saksi yang menurutnya motor itu dikendari oleh dua orang pria yang tak dikenal sekitar 30 atau 40 menit setelah bom meledak. Setelah penemuan motor inilah polisi melakukan penelusuran terkait identitas dari pemilik motor dan didapati bahwasanya motor itu telah dibeli seseorang pada tanggal 10 Oktober 2002 di sebuah showroom. Dari sinilah polisi mendapatkan keterangan dari sang penjual dan mendapatkan sketsa wajah pembelinya yang berjumlah 3 orang. Nah, berkat sketsa wajah itu pada kasus ini semakin menemukan titik terang. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, Pak. Dan kepolisian seolah kembali ke jalan buntu karena ya tidak adanya sidik jari pada motor yang ditemukan tadi, Pak. Pada kasus ini, kepolisian juga dibantu tim investigasi asing yang membawa alat-alat modern gitu untuk melakukan penelusuran, mencari barang bukti yang nantinya akan berkaitan dengan pelaku. Pada investigasi ini diketuai oleh Irjen Polisi Imade Mangku Pastika yang ditunjuk secara langsung oleh Kapolri DI Bakhtiar pada penyelidikan di hari ke-6. Yaitu bertanggalkan 17 Oktober 2002. Saat dilantik menjadi ketua penyelidikan, Imade ya sebenarnya itu masih menjabat sebagai Kapolda Papua. Tapi karena kasus ini itu membutuhkan orang Bali asli yang cermat dan teliti dan memiliki kemampuan manajerial yang bagus, maka ditunjuklah beliau. Bukan cuma itu, beliau juga menguasai 5 bahasa asing, Pak, yang mana nantinya akan memudahkan untuk berkomunikasi dengan para kerabat atau keluarga korban maupun media asing yang meliput, karena kebanyakan korban pada kasus ini merupakan warga negara asing dan kasus ini juga sampai heboh ke mancanegara, Pak. Jadi wajar aja kalau banyak media asing yang berdatangan untuk mempertanyakan gitu gimana perkembangan kasus ini. Lantas seperti apa upaya pihak penyelidik dalam mengungkap kasus ini dan menangkap para tersangka? Next, lanjut di part 2, Pak. See you next video. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, Pak. Oke.